Bayangkan ini. Seorang wanita menatap seorang pria yang usianya lebih tua. Bukan karena dompetnya. Bukan karena statusnya. Bukan karena janji-janji manis. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, lebih berbahaya bagi egonya sendiri. Sesuatu yang membuat detak jantungnya berubah ritme. Sesuatu yang membuat pikirannya bertanya tanpa suara. Dan pada saat itu, tanpa ia sadari, dua pertanyaan muncul di kepalanya. Jika dua pertanyaan ini terjawab, ketertarikan berubah menjadi keinginan. Dengarkan sampai akhir, karena jika kamu melewatkan satu kalimat saja, kamu akan kehilangan kunci yang jarang dibicarakan. Kebanyakan pria berpikir wanita menginginkan pria lebih tua karena keamanan. Itu jawaban yang malas. Stoik tidak pernah puas dengan jawaban dangkal. Kebenarannya lebih tajam. Wanita tertarik pada ketenangan yang telah teruji. Pada keheningan yang tidak membutuhkan pembelaan. Pria lebih tua yang benar-benar diinginkan bukan yang banyak bicara tentang masa lalu, melainkan yang berdamai dengannya. Disinilah permainan psikologi dimulai. Hok, ini penting. Wanita tidak jatuh cinta pada usia, mereka jatuh pada keadaan batin. Usia hanyalah bukti bahwa seseorang telah melewati badai dan tidak tenggelam. Saat seorang wanita melihat pria lebih tua yang tidak reaktif, tidak gelisah, tidak terburu-buru membuktikan apapun, otaknya berhenti sejenak. Dan di jeda itu, dua pertanyaan muncul. Pertanyaan pertama muncul seperti bisikan. Apakah dia stabil di dalam dirinya sendiri? Bukan stabil secara finansial. Stabil secara emosi. Stabil ketika diabaikan. Stabil ketika tidak dipuji. Stabil ketika ada konflik. Pria yang lebih tua seringkali telah belajar satu hal yang pria muda belum pahami. Tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Stoik tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Dan diam yang tepat waktu terasa sangat kuat bagi wanita. Diam itu mengatakan, aku tidak butuh reaksimu untuk merasa utuh. Hook lagi, wanita menguji stabilitas bukan. Dengan pertanyaan langsung, tapi dengan situasi. Dia mungkin datang terlambat. Dia mungkin berubah pikiran. Dia mungkin memancing emosi. Jika pria itu terpancing, pertanyaan pertama terjawab dengan tidak. Jika pria itu tetap tenang, tetap hormat, tetap berjarak sehat, sesuatu di dalam dirinya berkata, ada fondasi di sini. Fondasi menciptakan rasa aman yang tidak terlihat, namun terasa. Di titik ini, banyak pria gagal karena mereka mencoba terlalu keras. Stoik tidak mengejar. Stoik hadir. Pria lebih tua yang diinginkan tidak menjelaskan nilainya. Ia hidup di dalamnya. Dan ketika wanita melihat konsistensi tanpa paksaan, pikirannya mulai tenang. Ketika pikirannya tenang, rasa ingin tahu tumbuh. Pertanyaan kedua kemudian muncul, lebih dalam dan lebih berbahaya. Apakah dia memilihku, atau aku hanya kebetulan lewat? Ini bukan tentang eksklusivitas. Ini tentang selektivitas. Wanita sangat peka terhadap pria yang menerima segalanya. Pria yang terlalu mudah tersedia kehilangan daya tarik. Pria lebih tua yang stoik memahami batas. Ia tidak kesepian meski sendirian. Ia tidak lapar validasi. Dan justru karena itu, ketika ia memberi perhatian, perhatian itu terasa bernilai. Penting di sini, keinginan tumbuh ketika pilihan terasa langka. Bukan dibuat-buat, tapi nyata. Pria yang telah hidup cukup lama tahu apa yang tidak ia inginkan. Ia tidak terburu-buru menyenangkan. Ia tidak memohon kedekatan. Ia mengizinkan kedekatan tumbuh atau mati dengan alami. Wanita merasakan ini sebagai kekuatan.
Bukan kekuatannya menekan, tapi kekuatannya menahan diri. Saat dua pertanyaan ini terjawab dengan benar, sesuatu berubah. Wanita mulai berinvestasi secara emosional. Bukan karena disuruh. Bukan karena dimanipulasi. Tapi karena pikirannya berkata, pria ini aman dan langka. Dua kombinasi yang jarang ada dalam satu orang. Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan sisanya. Pria lebih tua yang menarik menerapkan ini dalam hubungan. Ia tidak mencoba mengendalikan perasaan wanita. Ia mengendalikan responsnya sendiri. Ia tidak panik ketika komunikasi melambat. Ia tidak marah ketika diuji. Ia mengamati. Dan observasi tenang jauh lebih menarik daripada reaksi emosional. Jangan lewatkan, wanita sering berkata mereka ingin komunikasi, tapi yang mereka rasakan adalah ketenangan. Kata-kata bisa dipelajari. Ketenangan harus ditempa. Pria lebih tua yang stoik telah ditempa oleh waktu, kegagalan, kehilangan, dan kesendirian. Dan dari semua itu, ia keluar lebih sederhana. Lebih jujur. Lebih sedikit drama. Ada kesalahpahaman besar, menjadi dingin bukan berarti menarik. Stoik bukan dingin. Stoik jujur tanpa berlebihan. Ia hadir tanpa melekat. Ia peduli tanpa kehilangan diri. Inilah keseimbangan yang membuat wanita bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku merasa nyaman di dekatnya? Mengapa aku ingin membuka diri tanpa diminta? Jawabannya kembali kedua pertanyaan itu. Stabilitas batin dan selektivitas. Ketika seorang wanita merasakan bahwa pria ini tidak akan runtuh jika ia pergi, dan tidak akan kehilangan harga diri jika ia tinggal, ketertarikan menjadi dalam. Bukan euforia singkat, tapi rasa hormat yang tumbuh perlahan. Penting lagi, hormat adalah fondasi keinginan jangka panjang. Tanpa hormat, ketertarikan cepat mati. Pria lebih tua yang stoik tidak meminta hormat. Ia hidup dengan prinsip. Prinsip terlihat dalam hal kecil, menepati kata. Menjaga batas, tidak berbohong pada diri sendiri. Wanita memperhatikan hal-hal ini, bahkan ketika mereka tidak mengakuinya. Banyak pria muda mencoba meniru penampilan pria lebih tua. Rambut, pakaian, gaya bicara. Itu semua permukaan. Yang tidak bisa ditiru adalah kedalaman. Kedalaman datang dari waktu yang dihabiskan sendirian tanpa distraksi. Dari refleksi. Dari menerima bahwa hidup tidak adil dan tetap berjalan dengan tenang. Ketika wanita merasakan kedalaman ini, dua pertanyaan itu terjawab tanpa perlu kata. Ada momen sunyi ketika percakapan berhenti. Dan keheningan tidak canggung. Disitulah keinginan sering lahir. Pria yang takut hening akan mengisinya dengan omong kosong. Pria stoik membiarkannya ada. Dan keheningan itu berkata lebih banyak daripada 1000 kata. Terakhir yang harus kamu simpan, wanita menginginkan pria lebih tua bukan untuk diselamatkan, tapi untuk beristirahat. Beristirahat dari drama. Dari ketidakpastian. Dari emosi yang naik turun. Pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri menawarkan tempat bernaung yang tidak menuntut. Itu sangat langka. Jika kamu ingin menjadi pria yang membuat dua pertanyaan ini terjawab dengan benar, berhentilah fokus pada wanita. Mulailah fokus pada dirimu. Bangun ketenangan. Bangun batas. Terima kesendirian sebagai guru, bukan musuh. Waktu akan melakukan sisanya. Dan suatu hari, tanpa kamu memaksakan apapun, seorang wanita akan melihatmu dan bertanya dalam hati. Dan ketika dua pertanyaan itu terjawab, kamu tidak perlu mengejar. Dia akan mendekat dengan sendirinya.